Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 325. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Niat membunuh di mata Aldi membuat punggung Wawan menjadi dingin. Meskipun dia tidak tahu detail Aldi, dia memiliki perasaan tertentu. Identitas Aldi, ini pasti seorang penjahat. Dan jika seorang penjahat memiliki niat untuk membunuhnya, maka dia akan sangat berbahaya. Wawan mundur selangkah tanpa sadar. Meskipun uang itu penting, hidup bahkan lebih penting. Berapa banyak uang yang dia ambil darimu? Aku akan membayarmu kembali, kata Ariel ringan. Aldi melirik Ariel dengan rasa jijik yang jelas di matanya. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk membantunya membayar kembali uang itu. Dan Aldi tidak punya nyali untuk meminta uang kepadanya. Ariel, dia mengambil uangku. Jadi dia harus melakukan sesuatu untukku. Tapi sekarang dia melanggar janjinya. Bisakah ini diselesaikan dengan uang? Sebagai seorang pengusaha, Wawan segera memikirkan kerusakan yang dilikuidasi, dan tanpa sadar berpikir untuk memeras Ariel. Ariel tersenyum ringan. Wawan penuh dengan keserakahan pengusaha, dan dia ingin memaksimalkan keuntungannya saat ini. Saya mengambil kembali apa yang baru saja saya katakan. Saya tidak akan membayarnya kembali. Jika Anda memiliki kemampuan, mintalah padanya, kata Ariel. Wawan tercengang. Konsesi tiba-tiba Ariel adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga, dan pemerasan tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya, dia kehilangan segalanya, dan dia tidak berani mengeluh sama sekali. Niat membunuh di mata Aldi membuatnya harus mematahkan giginya dan menelannya di perutnya. Nicholas, yang berada di samping, tersenyum tak berdaya. Karakter Wawan yang seperti memetik angsa liar akhirnya dimakan. Pada saat ini, Aldi tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah Wawan. Bertanya sambil berjalan, berapa banyak yang kamu inginkan? Kulit kepala Wawan mati rasa dan ketakutan. Dan dia berkata berulang kali, tidak. Saya tidak ingin uangnya. Aku tidak menginginkannya lagi. Aku akan memberikan semuanya padamu. Jangan main-main. Mendengar kata-kata Wawan, Aldi menghentikan langkahnya. Wawan sudah berkeringat. Dan dia merasa seperti dia pergi ke gerbang neraka untuk sementara waktu. Jadi bisakah aku pergi sekarang? Kata Aldi. Ya, tentu saja, kata Wawan tanpa ragu-ragu. Aldi diam-diam berjalan di belakang Rian. Sama seperti sebelumnya, dengan sikap bawahannya. Tuan Nicholas, saya akan pergi dulu, kata Ariel. Nicholas mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengurus sisanya. Ketika Ariel dan 3 orang meninggalkan aula seni bela diri, keengganan yang kuat muncul di wajah Wawan. Sebuah tampilan yang suram. Wawan, aku membujukmu untuk terakhir kalinya. Jangan main-main lagi. Jika tidak, kamu tidak hanya akan melukai dirimu sendiri, tetapi juga melukai Randy. Apakah kamu ingin keluargamu tidak memiliki penerus? Nicholas tahu itu dengan sikap Wawan dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi begitu dia melakukannya, dia akan membawa keluarga Wawan ke dalam jurang. Tidak masalah jika dia mati pada usia sekarang, tetapi Randy masih muda. Nicholas, Anda tidak perlu menakut-nakuti saya. Saya Wawan. Apa yang terjadi dalam hidup saya belum melihatnya. Wawan menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu pernah melihat badai yang dapat membunuh seseorang? Nicholas berkata dengan serius. Wawan mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Aku tahu kamu ingin mempromosikan Ariel. Tapi kamu tidak perlu terlalu keras. Promosi. Mendengar 2 kata ini di telinga Nicholas, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk mempromosikan Ariel? Di mata Ariel, Nicholas hanyalah semut. Dalam hal ini, jika Anda bersikeras melawannya, saya akan menonton pertunjukan yang bagus. Nicholas tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak bisa menyebutkan identitas Ariel kepada Wawan. Meskipun dia telah mengenal Wawan selama bertahun-tahun.
Dia dapat dianggap sebagai teman lama. Tetapi dia sudah mengatakan apa yang harus dia katakan. Dia tidak bisa membiarkannya pergi karena Wawan. Dia menginjakkan kaki dalam situasi berbahaya sendirian. Wawan membawa Aldi pergi dengan enggan. Bukan saja dia tidak membalas dendam hari ini, tapi itu membuatnya semakin malu. Itu masih di depan Nicholas. Setelah meninggalkan aula seni bela diri, Randy mengatakan bahwa kata-kata Nicholas membuatnya sangat khawatir. Dan dia tidak ingin terlibat oleh impulsif Wawan. Berharap bisakah Anda mensejahterakan keluarga kita? Wawan berkata dengan suara dingin. Randy menghela nafas. Keputusan Wawan bukanlah sesuatu yang bisa dia goyahkan. Dan dia hanya bisa berharap bahwa kata-kata Nicholas membuat orang takut. Jika tidak, keluarga Wawan mungkin akan berakhir. Ariel dan 3 orang datang ke stadion tinju. Tidak ada bisnis di sini. Dan itu kosong. Ini adalah tempat yang baik untuk berbicara. Ryan juga tahu bahwa dalam hal ini, dia harus mengakui sesuatu kepada Ariel. Saudara Ariel, apa mau tahu? Saya bisa ceritakan semuanya. Ryan berkata. Aldi melihat sikap Ryan terhadap Ariel. Aldi sangat tidak puas. Kualifikasi apa yang dimiliki orang ini untuk membuat saudara Ryan rendah hati? Setelah Ariel melirik Aldi, dia tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu katakan padaku adalah apa yang seharusnya ingin kamu katakan. Jika ada sesuatu yang tidak ingin kamu katakan, jangan paksakan. Aku tetap mengatakan itu. Dan aku benar-benar percaya padamu. Ryan bersyukur melihat Ariel. Karena tidak sesederhana itu untuk melakukan ini. Ariel sepenuhnya mempercayainya. Kebanyakan orang tidak akan berani memberikan kepercayaan seperti ini. Karena Ariel tidak mengetahui semua detailnya. Saya seorang veteran militer khusus. Sebelum saya diberhentikan, saudara lelaki saya yang baik meninggal secara tidak adil selama operasi. Tetapi untuk beberapa alasan, dia harus mati dengan cara yang tidak dapat dipahami. Saya tidak dapat mengambil napas ini di hati saya dan ingin untuk membalaskan dendam atas kematiannya. Dia mendapatkan kembali kebebasannya. Dia memimpin sekelompok saudara untuk membantunya membalas dendam. Tetapi dia tidak berharap bahwa akan ada kesalahan dalam rencana balas dendam. Dia tidak hanya gagal membalas dendam, tetapi dia membunuh lebih banyak saudara. Mata Ryan terungkap dengan sedikit rasa sakit. Aldi di belakang Ryan tiba-tiba berlutut dan berkata, Saudara Ryan, itu semua salahku. Jika bukan karena informasi yang salah yang aku selidiki, mereka tidak akan mati. Penjelasan kedua sangat sederhana. Tetapi dari kata-kata sederhana ini, Ariel masih bisa merasakan sakitnya. Karena dia bersedia mengembalikan kebebasan untuk saudaranya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat menghargai persaudaraan. Dan rencana balas dendam. Dan membiarkan lebih banyak saudara mati. Dia pasti mengalami saat paling putus asa dalam hidupnya. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Aldi. Ryan melanjutkan. Saudara-saudara itu dan keluarga mereka. Sejak kerabat mereka terbunuh, saya harus bertanggung jawab untuk membesarkan mereka. Itu sebabnya saya datang ke ring tinju. Karena ini adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang. Dan juga merupakan tempat untuk membuat saya tetap aman. Saya tidak bisa mati. Dan saya tidak bisa melakukan apapun yang berisiko. Karena ada banyak orang tua di belakang saya yang membutuhkan saya untuk mendukung mereka. Bimo mengatakan kepada saya bahwa masalah ring tinju itu salah. Saya juga berpikir bahwa kamu membutuhkan uang. Mulai hari ini, uang yang diperoleh dari tempat tinju adalah milik kamu sepenuhnya. Ariel berkata dengan ringan. Dia tidak menyangka bahwa Ryan memiliki beban yang begitu berat di pundaknya. Dan beban ini ditanggung olehnya atas inisiatifnya sendiri. Selama dia mau melarikan diri, dia tidak harus menghadapinya sama sekali. Saya harus mengatakan bahwa Ryan adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Ariel tidak tahu berapa banyak keluarga di belakangnya. Tetapi sejumlah besar uang ini dibayarkan oleh pukulan demi pukulan. Pada saat itu, Ariel mengira Ryan menghabiskan uangnya untuk putihnya sendiri. Tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Ryan memandang Ariel dengan penuh semangat dan berkata, terima kasih, Saudara Ariel. Tetapi saya tidak dapat menggunakan begitu banyak uang. Kamu dapat membuat mereka hidup lebih baik. Bukan hanya hidup. Bukankah begitu dalam hatimu?
Ini, Ariel bertanya. Ekspresi Rian terkejut. Tentu saja dia berpikir. Sepanjang waktu tidak lagi memikirkan bagaimana membuat keluarga saudara laki-laki itu lebih baik. Tetapi kemampuan seseorang terbatas. Dan dalam hal memastikan keselamatannya sendiri, Rian tidak memiliki lebih banyak cara untuk menghasilkan uang dengan cepat. Jadi yang dia lakukan hanyalah menjaga keluarga saudara-saudara tetap hidup. Saudara Ariel, mulai hari ini, kehidupan saya adalah milikmu. Rian menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Ariel tersenyum ringan dan berkata, uang hanyalah beberapa angka yang tidak berarti bagi saya. Jika itu dapat direfleksikan dengan lebih baik, mengapa tidak? Dan berapa banyak uang yang dapat dihasilkan oleh lapangan tinju tergantung padamu. Jadi, kamu tidak perlu berterima kasih kepada saya. Meskipun dia mengatakan itu, Rian tahu bahwa jika Ariel tidak menyediakan tempat ini, bahkan jika dia memiliki kemampuan, dia tidak akan dapat menghasilkan banyak uang. Saudara Ariel, saya memiliki permintaan yang tidak baik, kata Rian. Ariel melirik Aldi dan berkata, karena dia adalah saudaramu dan kamu ingin mempertahankannya. Tentu saja aku tidak punya pendapat. Bersambung.